Mohon maaf, saya dan Dr. Farid ini baru bergabung karena tadi baru selesai di ruang sebelah. Mohon maaf, karena kan jadi menunggu ya. Dr. Farid, kita lanjut saja mungkin dok untuk. Ya, kita langsung mulai saja, Dr. Wafa. Saya share ini ya. Iya dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada semua rekan-rekan sejawat dokter yang hadir pada workshop pagi ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Jadi kita akan ada sesi yang kedua, yaitu terkait hipertiroidisme. Nah, karena kita berbicara tentang tiroid, tadi mungkin sudah sempat disinggung sedikit oleh Dr. Marta atau Dr. Marina. Jadi kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin yang terbesar dalam tubuh kita. Fungsinya untuk menghasilkan hormon tiroksin atau triiodothyronin, sebagian besar tiroksin, sebagian kecil triiodothyronin T4 dan T3. Fungsinya seperti ini, bisa terlihat langsung dengan bahan baku utama dari hormon tiroksin ini adalah yodium. Jadi jumlah yodium yang ada di rantai cincinnya itu menentukan T4, T3, T2, atau T1. Nah, ini adalah letak dari kelenjar tiroid di dalam tubuh kita, yaitu di leher bagian depan. Kalau misalnya pada laki-laki, paling gampangnya adalah di jakun kita. Jadi cricoid cartilage ini sebagai patokan letak dari kelenjar tiroid, di mana sebelah kanan ini lobus kanan, sebelah kiri lobus kiri. Nah, ada yang tahu kira-kira tokoh-tokoh di bawah ini apa kesamaan dari semua tokoh-tokoh di bawah ini? Artis semua dok. Tokoh-tokoh besar semua nih. Dokter, kalau saya mau langsung menyampaikan jawabannya, boleh di chat atau boleh di unmute langsung. Ya. Persamaannya apa kira-kira nih? Kayaknya sih terkait tiroid ya Dr. Farid ya. Ya, semuanya pasti ada problem tiroid, tapi ada sedikit perbedaan nih di antara kelompok ini. Nah, nggak ada yang masih malu-malu nih. Ya udah deh, nggak apa-apa deh kalau gitu. Jadi langsung saja, kalau ini kelompok yang di Sydney ini ada Jet Li, ada Missy Elliott, ada George H.W. Bush, jadi yang George Bush senior. Ini semuanya itu adalah penderita hipertiroid. Nah, kalau yang ini kebalikannya, jadi Hillary Clinton dan ini Gigi Hadid, model ternama, atau Kelly Clarkson itu adalah penderita hipotiroid. Nah, langsung saja, jadi kita masuk ke kasus seorang wanita 49 tahun datang dengan keluhan jantung berdebar-debar sejak 1 bulan yang lalu tanpa disertai sesak nafas maupun nyeri dada. Ada keluhan lain, tidak tahan panas, cepat lelah, sering buang air besar, bisa sampai 3-4 kali dalam 1 hari, sulit tidur sejak 6 bulan yang lalu, berat badan juga turun signifikan 15 kilo dalam 6 bulan terakhir. Dan pasien ini menyadari ada pembesaran di leher bagian depannya sejak 1 tahun yang lalu, tetapi tidak nyeri, tidak sulit menelan, dan juga tidak ada suara serak. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira kemungkinan diagnosis pada pasien ini apa nih, dok? Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya bisa di chat atau bisa langsung juga unmute. Silakan dok. Gejalanya kira-kira kalau yang tadi pagi hipotiroid, kira-kira yang sekarang apa nih dok? Ada mirip-mirip dengan hipotiroid atau gimana? Silakan dok. Dokter Bernard nih, Dokter Farid, hipertiroid. Oke. Dokter hipertiroid, Dokter Arcita sebagai hipertiroid. Oke. Kayaknya udah pinter nih dok. Ya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Ya dok, silakan dok. Jadi semuanya tadi 2 orang menyampaikan ini hipertiroid. Nah, kalau saya tulisnya tirotoksikosis masih DD dengan hipertiroid. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapat kenapa saya tulis 2 ini? Ada beda. Nah, ya. Punten dokter mau jawab? Mangga. Nah, kalau dia tirotoksikosis bisa kalau dia hipertiroidisme disertai juga dengan kerusakan dari ada hiperfungsi dari tiroid. Kalau dia tirotoksikosis kalau hipertiroidisme dia peningkatan ke hormon tiroid tanpa ada
kerusakan pada kelenjar tiroid. Kalau dia tirotoksikosis, peningkatan hormon tiroid disertai juga dengan pembesaran pada kelenjar tiroid. Oke. Dengan dokter siapa nih tadi? Saya nggak lihat suaranya tadi. Arwina. Dokter Arwina. Oke, baik dokter Arwina. Terima kasih dokter Arwina. Ada yang mau menambahkan lagi? Izin berpendapat, Dok. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kalau tirotoksikosis itu peningkatan kerja hormon tiroid di jaringan, Dok. Sementara kalau hipertiroidisme itu meningkatnya hormon tiroid yang nantinya bisa disertai dengan tirotoksikosis. Jadi kalau tirotoksikosis itu bisa dengan atau tanpa hipertiroidisme, tapi kalau hipertiroidisme itu hampir pasti disertai dengan tirotoksikosis, dokter. Oke, dengan dokter siapa nih, Dok? Ya, saya Indah, Dok. Dokter Indah. Nah, mungkin langsung saja jawaban dari dokter Indah itu yang paling tepat tuh tadi. Udah, saya nggak perlu menjelaskan lagi karena udah dijelaskan dengan baik oleh dokter Indah. Jadi paling gampang adalah tadi tirotoksikosis itu adalah kumpulan gejala atau tanda akibat kelebihan hormon tiroid. Nah, tirotoksikosis ini bisa merupakan hipertiroid, tapi bisa juga bukan hipertiroid. Nah, kalau hipertiroid sudah pasti tirotoksikosis. Tapi kita hipertiroid penekanan utamanya adalah dia dari fungsi kelenjar tiroidnya yang berlebihan. Jadi produksi hormon tiroidnya yang berlebihan. Kalau tirotoksikosis bisa aja produksinya berlebihan, bisa juga karena penyebab yang lain. Kemudian terkait prevalensi untuk kondisi tirotoksikosis ini itu sekitar 0,4% dari jumlah penduduk di Indonesia. Tapi ini kemungkinan juga underestimate. Kemudian jumlah penderitanya itu sebagian besar adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, silakan Dr. Wafa. Ya, Dok. Kira-kira melanjutkan anamnesis yang tadi, Dok, untuk menunjukkan diagnosis tirotoksikosis atau hipertiroid, apakah ada data anamnesis lain yang dokter perlukan, Dok? Boleh dokter chat atau boleh mau unmute langsung juga boleh, Dok. Mungkin kita flashback ke kasusnya, Dokter Farid. Ya. Dari ini, dari analisis yang ada. Ya. Kira-kira ada data lain nggak nih, Dok, yang perlu dokter tambahkan? Pasiennya udah ada berdebar-debar, ya, Dok. Ada keluhan tidak tahan panas, ada perubahan pola BAB, ya, ada berat badan turun, dan kemudian ada pembesaran di leher. Nah, dengan anamnesis seperti ini aja, sudah cukup menegakkan diagnosis, atau ada yang perlu dokter tanyakan lagi, Dok? Silakan dokter, boleh chat, boleh unmute juga boleh, silakan. Saya agak malu-malu ya dokter Wafa ya, atau udah terlalu panas nih tadi karena habis dapat hipotiroid. Oke, Dokter Bernard nih, Dokter Ferit. Jadi pemeriksaan rapid test HIV, wah menarik nih, Dok. Karena berat badannya menurun dan diare kronis dalam 6 bulan terakhir. Oke. Baik. Berarti jeli sekali nih, Dokter Farid. Jadi bisa memikirkan diagnosis diferensial yang lain. Riwayat keganasan, terima kasih Dokter Archita ya. Ya memang perlu kita didik ya, Dok ya. Ya. Nah, kita tampung dulu ya, Dok. Silakan, Dok, ada pertanyaan lain, Dok? Mungkin lebih ke diagnosis hipertiroidismenya dulu, Dok. Apakah dengan anamnesis yang sudah ada di sini, dokter sudah merasa cukup atau perlu ada ditanyakan? Oke, perubahan emosi. Perubahan emosi, riwayat keluarga, ya, Dok. Riwayat pengobatan, riwayat gangguan jantung. Nah, udah bagus semua nih, sudah. Ya, udah komprehensif ya, Dok. Kita buka aja, Dok. Gimana, Dok? Kira-kira jawabannya, Dok? Ya, ini nih kira-kira nih, Dok ya. Jadi memang anamnesis terkait dengan gejala hipertiroidismenya ya, Dok, seperti keringat berlebih, tangan gemeteran ya, Dok, kemudian pola menstruasi tadi belum ditanyakan,
perasaan gelisah ya, itu perlu kita lengkapi dok supaya memang data mengenai klinis tirotoksikosis, hipertiroidisme ini menjadi lebih lengkap dok. Dan hal-hal lain yang terkait dengan faktor resiko ya dok terkait dengan penyakit pasien seperti faktor psikososial ini tentu perlu dokter elaborasi juga ya dok karena memang ini berpengaruh terhadap klinis pasien dan nantinya berpengaruh terhadap respon pengobatan. Kemudian riwayat kehamilan, riwayat persalinan, ada riwayat di keluarga tadi sudah ditanyakan dan riwayat pengobatan sebelumnya serta kebiasaan merokok. Silakan dok. Hal ini kenapa kita perlu tanyakan karena memang merupakan gejala dan tanda hipertiroid ya dok. Dokter bisa lihat di sini cukup banyak, hampir semua tadi sudah kita elaborasi ya dok perubahan yang terkait dengan yang terdapat pada pasien. Silakan dokter Farid dilanjutkan. Nah, ya. Silakan dok. Kira-kira kalau misalnya tadi kita sudah membicarakan gejalanya dari anamnesis, nah pemeriksaan fisik apa yang diharapkan pada pasien ini dok? Silakan bisa ditulis di chat atau bisa langsung di-unmute. Kira-kira pemeriksaan fisik apa yang dokter harapkan ditemukan pada pasien tersebut di atas tadi dok? Lagi mulai sibuk menulis, mengetik nih dokter Wafani. Pada malu-malu mengeluarkan suaranya. Oke, dokter Aldo, takikardi, hipertensi sistolik, kemudian dokter Arcita, eksoftalmus, dokter David, takiaritmia, kemudian tanda gagal jantung, dokter Anissa, pembesaran tiroid, apakah noduler atau pembesaran difus? Iya. Sepertinya sudah cukup banyak dan memang semua yang disebutkan ini adalah masuk dari apa yang kita harapkan ditemukan pada pemeriksaan fisik pasien tersebut di atas. Langsung saja kita lihat di sini. Jadi pada pasien di atas kita harapkan untuk tampilan secara umum dari pasien pada saat masuk ke ruang periksa kita bisa langsung lihat pada beberapa pasien tirotoksikosis itu bisa kelihatan jelas sekali mereka tampak gelisah, nggak bisa duduk tenang. Nah itu saya beberapa kali ketemu pasien seperti itu. Kemudian status gizinya ini bisa relatif sih ya. Kalau misalnya tadinya normal terus berat badannya turun 15 kilo, mungkin tadinya yang T-nya tentang normal weight bisa jadi underweight. Nah, untuk tanda vital tadi Dr. Aldo sudah menyebutkan adanya hipertensi sistolik, kemudian ada tekanan nadi yang melebar atau pulsus seler, ada takikardi, dan juga bisa kita temukan irregularitas dari denyut nadi. Salah satunya bisa atrial fibrilasi pada pasien-pasien dengan tirotoksikosis. Nah, tadi untuk mata sudah disebutkan ada eksoftalmus, adanya proptosis, dan untuk leher sendiri ada struma atau goiter dari pembesaran dari kelenjar tiroidnya sendiri. Bisa apakah dalam bentuk diffuse, apakah ada nodul, dan juga bagaimana bruitnya ada atau tidak. Nah, untuk jantung terkait tadi takikardi juga, irregularitas denyut jantung. Nah, tadi tanda-tanda gagal jantung bagus sekali. Salah satunya bisa kita lihat kalau untuk di leher JVP-nya bagaimana, kemudian di jantungnya sendiri adakah pembesaran dari batas jantung. Nah, untuk ekstremitas kita bisa lihat adanya fine tremor, jadi tremor halus yang nanti kalau mau periksa dokter kadang-kadang karena saking fine-nya nggak kelihatan, bisa dokter dibantu dengan meletakkan kertas di atas tangan yang terjulur, ditaruh kertas, nah itu akan kelihatan tuh gemetarannya. Kemudian di ekstremitas juga kita bisa lihat terutama di pretibial itu ada dermopathic Graves. Nah, untuk yang lain di kulit adalah karena metabolisme tubuh yang meningkat, termogenesisnya meningkat, maka akan teraba kulit yang hangat dan lembab. Nah, ini secara detail terkait pasien yang tadi, tambahan datanya, riwayat berobat, jadi pasien ini sudah berobat ke dokter penyakit dalam dan sudah dikatakan sakit tiroid, mendapatkan obat 2 macam, tidak ingat namanya, pada saat itu diminumnya 3 kali sehari untuk 2 macam obat tersebut. Nah, keluhannya perbaikan, tetapi karena situasi pandemi COVID saat ini, pasien jadi tidak kontrol kembali dan keluhan memberat. Ya, pasien ini ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, tidak ada keluhan yang signifikan saat hamil dan melahirkan, anaknya keduanya juga normal, riwayat sakit lain dan juga riwayat sakit tiroid di keluarga tidak ada, dan pasiennya tidak merokok. Nah, dari pemeriksaan fisik didapatkan IMT-nya masih dalam batas normal, 19,9, tetapi kalau seandainya ini tadinya turun 15 kilo, mungkin sebelumnya pasien ini sebenarnya adalah overweight.
Nah, dari tanda vital didapatkan tadi sudah disebutkan ada hipertensi sistolik yang pasien ini sebelumnya tidak ada hipertensi sama sekali, dan juga di sini tekanan nadinya melebar sekali antara, jadi tekanan itu selisih antara sistol dan diastolnya 140 dikurang 60 itu 80. Kalau dari beberapa literatur lebih dari 60 kita bilang tekanan nadinya melebar. Nah, frekuensi nadinya karena pasien juga memerlukan jantung berdebar-debar itu 128 kali per menit, tapi masih reguler. Frekuensi nafas agak sedikit meningkat 22 kali per menit, suhunya masih dalam batas normal. Dari mata kita dapatkan adanya exophthalmos, sayang sekali ini fotonya tidak terlalu jelas. Kemudian ada dari leher JVP-nya masih normal, kemudian ada struma diffusa, tidak ada nyeri tekan, dan tidak didapatkan adanya bruit. Kemudian jantung paru dalam batas normal, abdomennya dalam batas normal, kecuali bising usia agak sedikit meningkat, kulitnya teraba hangat dan lembab, ada sedikit fine tremor, ini kelihatan di sini agak sedikit membesar, tadi struma diffusa. Kemudian ini ada edema di pretibial dan ada hiperpigmentasi atau hiperemis di terlokalisasi, dan ini kita sebut dengan dermopati. Jadi silakan dilanjutkan, Dr. Wafa. Ya dok, tadi berdasarkan temuan klinis ya dok, pemeriksaan fisik yang sudah ditampilkan Dr. Farid sebagai tambahan terhadap anamnesisnya, kira-kira dokter bisa menegakkan diagnosis kerja apa nih dok pada pasien? Apakah memang sudah cukup pede misalnya dengan diagnosis kerja tertentu atau perlu pemeriksaan lanjutan dok? Ya, silakan dok, bisa dituliskan diagnosis kerja apa yang sudah bisa kita tegakkan pada pasien ini. Mungkin kita bisa flashback ke ini dulu mungkin dok, slide-nya dok, ke PF. Nah, ini dok silakan. Jadi pasiennya sudah ada exophthalmos ya dok, kemudian ada tanda vital, nih ada takikardi, tekanan darahnya dokter bisa lihat lebar antara sistolik dan diastoliknya, takikardi, ada struma diffusa, kemudian ada exophthalmos, ada fine tremor, ada pitting udem dan hiperpigmentasi di kakinya. Apakah sudah cukup dok untuk menegakkan satu diagnosis tertentu misalnya? Silakan dokter boleh share di chat atau boleh unmute ID-nya dok. Silakan dok. Silakan Izin dok. dok. Ya. Kalau dilihat dari sini kan ada struma diffusa dok. Terus tuh kalau dari gejalanya kan sudah ada takikardi, udah ada takipnu. Kemungkinan ini hypertiroid, terus dapat adanya struma diffusa toksik dok. Ya. Jadi struma diffusa toksik ya dok, diagnosisnya dok. Kita ya dari kita dok. simpan dulu ya Dr. Wafa ya. Di chat ada Dr. Arcita dengan indeks W-nya lebih dari 19 dapat dikatakan hipertiroid dok. Canggih nih dok, langsung dihitung indeks W-nya dok. Ya, kemudian Dr. Aldo. Ya, hipertiroidisme klinis et causa suspect Graves disease. Ya, oke. Semuanya kurang lebih sama ya dokter Farid, menyatakan ini hipertiroid, ada yang sudah PD menyatakan suspect Graves disease, ada yang menyatakan hipertiroid, ada yang menyatakan struma diffusa. Ya, di sini kita menyampaikan bahwa diagnosis kerjanya adalah hipertiroidisme et causa penyakit Graves. Kenapa kita bisa sampaikan bahwa ini penyakit Graves? Karena memang ada triadnya Dr. Farid ya dari penyakit Graves yang terpenuhi pada pasien ini, yaitu yang pertama adalah klinis dari hipertiroidismenya, kemudian ada ophthalmopati Graves-nya, dan yang ketiga adalah adanya dermopati Graves-nya. Slide dok. Ya, mungkin sedikit menambahkan Dr. Wafa, jadi kalau misalnya kita hanya menemukan adanya tirotoksikosis saja atau hipertiroid saja, tapi kita tidak mendapatkan ophthalmopati yang jelas, dermopati Graves yang jelas, karena ini memang tidak semua pasien ada. Pada pasien-pasien dengan penyakit Graves pun, kayak dermopati Graves itu paling hanya sekitar 30%. Ophthalmopati juga sekitar 30-50%. Jadi kalau nggak ada kasus, nggak kita ketemukan hasil pemeriksaan fisik seperti ini, dokter nggak yakin ini penyakit Graves, ya nggak perlu dipaksakan penyakit Graves. Bisa aja kita tulis tirotoksikosis, et causa suspect penyakit Graves, masih DD dengan yang lain, misalnya, nah itu nggak ada masalah, dok. Ya. Ya. Terkait dengan pemeriksaan lanjutan nih dok,
Dari klinis tadi kita sudah tegakkan ini sebagai hipertiroidisme kausa penyakit Graves. Untuk pemeriksaan lanjutan apa yang diperlukan, Dok? Silakan, Dok. Apakah mungkin dokter memerlukan pemeriksaan lab atau imaging mungkin? Silakan, Dok. Apakah perlu dicek Newcastle Index? Dr. Farid, silakan, Dok. Newcastle Index nih, Dok. Nah, untuk sebenarnya kalau untuk jujur saya harus baca lagi terkait Newcastle Index ini karena untuk penegakan diagnosisnya sebenarnya itu dari klinis sudah cukup. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing menghafalkan indeksnya karena kan itu kita harus menghitungnya. Kalau misalnya kita menemukan gejala tirotoksikosis yang jelas, kemudian kita tidak menemukan penyebab yang lain, misalnya bukan penyebab psikosomatik atau kondisi terkait gangguan organ yang lain, maka kita tidak diperlukan untuk menghitung indeks yang cukup banyak tadi yang perlu kita hafalkan angka-angkanya, parameternya. Jadi lebih ke klinis, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan nanti kita lanjutkan di pemeriksaan penunjang. Jadi penggunaan indeks itu tidak wajib, Dok. Membantu saja tetapi tidak wajib kita kerjakan. Oke, Dok. Kita balik lagi ke pertanyaannya ini ya, Dok. Untuk pemeriksaan lanjutan ini teman-teman sudah menjawab TSH dari Dr. Arcita, Dr. Aldo, banyak nih, Dok, yang sama, Dr. Berna, TSHS. Ada yang menambahkan TSH dan FT4, menarik nih, Dok. Ada yang 1, ada yang 2 pemeriksaan. Kemudian dari Dr. Erlin menambahkan USG tiroid. Dr. Indah, pemeriksaan lab awal bisa dilakukan pemeriksaan TSH. Dari Dr. David ada tambahan TRAB dan EKG. Lengkap sekali ya. Dr. David nih, bahkan TRAB-nya juga diperiksa ya. Iya, Dok. Dr. Gunawan, TSHS dan FT4. Kalau boleh tanya, Dr. David, kenapa nih TRAB-nya mau diperiksa nih, Dr. David? Silakan, Dok. Mungkin... Ya. Halo, Dok. Suaranya terdengar, Dok? Ya, sudah terdengar, Dok. Karena di awal diagnosis kerja ada suspek ke autoimun ya, Dok. Jadi mungkin untuk penegakan diagnosisnya harus diperiksa TRAB dulu, Dok. Apakah kalau menurut Dr. David wajib ya periksa TRAB ini ya? Enggak sih, Dok. Untuk karena ada diagnosis kerjanya tadi ke arah Graves, mungkin untuk penegakan diagnosis, Dok. Berarti kalau kita nggak curiga Graves, nggak diperiksa ya berarti ya untuk TRAB-nya ya? Tidak rutin diperiksa, Dok. Oke, baik. Nah, ini ada anti-TPO menyampaikan Dr. Gembong. Dr. Gembong boleh nih disampaikan kira-kira alasannya apa nih mau periksa anti-TPO? Ya, Dok, terima kasih kesempatannya, Dok. Jadi untuk anti-TPO itu untuk melihat dari apakah ada dari klien dari autoimunnya, karena awalnya kan curiganya tadi ke arah Graves disease, Dok. Terima kasih. Oke, jadi dari Dr. David kalau curiga ke Graves disease periksa TRAB, dari Dr. Gembong sama nih sebenarnya curiga Graves disease tapi periksanya anti-TPO nih. Nah, menarik nih Dr. Wafa. Ya. Sekarang kita lanjutkan dulu aja ya, Dok ya. Terkait dengan waktu. Jadi silakan Dr. Wafa. Iya, Dok. Jadi memang untuk pemeriksaan lab tadi seperti dokter-dokter sudah sampaikan, kita periksa TSH dulu ya. Bila memang kita bisa meriksa FT4 boleh, Dok, tapi di awal yang prioritas adalah kita periksa TSH dulu. Ini terkait memang juga dengan kondisi pasien ya, Dok, sesuai dengan dari manifestasinya kan kita ini sudah bisa tegakkan sudah dari klinisnya kan adalah Graves disease gitu. Jadi dia adalah hipertiroidisme primer. Tentu pada kondisi hipertiroidisme primer kita bisa lihat dari kadar TSH-nya sebenarnya. TSH-nya rendah ya, dan nanti FT4-nya tinggi. Kalau dokter bisa periksa dua-duanya, silahkan. Tapi bila memang kita perlu periksa satu saja, Dok, itu dokter bisa periksa TSH dulu. Selanjutnya Dokter Farid, lab apa lagi mungkin yang kita perlu? Jadi mungkin sekaligus sebelum kita membahas ini ya Dr. Wafa ya. Jadi prioritas pemeriksaan adalah TSH. Jadi baik itu kita pikirkan curiga baik itu hipertiroid maupun hipotiroid, yang diperiksa duluan adalah TSH. Kalau misalnya mau pasiennya nggak bolak-balik, boleh-boleh saja sih diperiksa dengan T4 bebas. Tapi dengan sekarang adanya era BPJS, cost effectiveness, dan panduan-panduan dari berbagai guideline, memang TSH diutamakan.
karena dia perubahannya lebih sensitif terhadap karena waktu parunya lebih pendek, jadi perubahannya akan lebih sensitif. Nah, terkait dengan TRAB tadi karena banyak yang menyebutkan ya Dr. Wafa ya, terpaksa harus kita bahas di awal nih untuk TRAB dan anti TPO-nya. Jadi untuk TRAB dan anti TPO tidak rutin kita periksa kalau untuk semua kasus baik itu untuk tirotoksikosis maupun hipertiroidisme di awal itu bukan sesuatu yang wajib kita periksa kecuali kita ragu terkait diagnosisnya. Tapi kalau kita sudah yakin nggak perlu kita periksa. Tapi kalau ragu, oh ini Graves atau bukan ya, autoimun atau bukan ya, kira-kira ini tiroiditis autoimun atau bukan ya, nah itu baru kita pikirkan. Kalau misalnya kita mikir ke arah kecurigaan awalnya lebih ke Graves, baru kita periksa TRAB. Tapi kalau kita mikir ini adalah tirotoksikosis yang di fase awal-awal untuk suatu tiroiditis autoimun, maka boleh kita pertimbangkan periksa anti TPO. Gitu, dokter-dokter. Nah, ini terkait tambahan pemeriksaan tadi EKG setuju kalau untuk pada pasien ini karena adanya takikardia yang cukup signifikan, apalagi kalau ada irregularitas dari pembuluh darah. Nah, untuk darah perifer lengkap, SGPT dan SGT dan bilirubin ini sebenarnya adalah baseline. Karena sebelum kita memberikan nanti pilihan utamanya biasanya atau pilihan yang paling sering dipilih oleh pasien kalau untuk tirotoksikosis akibat hipertiroidisme pada Graves disease yaitu obat anti tiroid, maka kita perlu punya baseline ini. Nah, untuk USG tadi gimana Dr. Wafa? Perannya seperti apa sih sebenarnya? Ya dok, untuk USG memang tidak diperlukan untuk menegakkan diagnosis Graves secara umum ya dok. Karena dari klinis, kemudian juga dikonfirmasi dengan dari hasil labnya sesuai dengan tirotoksikosis, kita bisa sudah menegakkan diagnosis Graves disease. Kapan kita perlukan USG? USG itu kita perlukan kalau ada dispute gitu, ada tidak sinkron antara gejala klinis yang kita dapatkan pada pasien, ya gejala tirotoxicosisnya dengan temuan pada tiroidnya. Misalnya pasiennya nih gejala tirotoxicosisnya jelas gitu. Namun strumanya kok bukan struma difusa misalnya seperti itu. Atau malah juga tidak teraba misalnya kelenjar tiroidnya misalnya ya dok. Itu kita bisa konfirmasi dengan USG. Jadi kita melihat secara anatomikal bagaimana nih gitu USG-nya. Atau kan misalnya dokter temukan strumanya difus tapi kok ada nodul ya misalnya gitu. Itu bisa juga terjadi dan dokter bisa konfirmasi dengan USG. Lebih lanjut lagi sebenarnya memang kalau ada ketidaksinkronan seperti itu adalah scintigraphy ya Dr. Farid ya. Ya, mungkin bisa lihat di sini. Jadi kita masuk ke slide ini dulu ya Dr. Wafa ya. Iya dok. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa pertama kita ukur atau kita periksa TSH-nya dengan T4 bebasnya. Nah, kalau untuk kita tirotoksikosis atau hipertiroid, maka kita akan dapatkan gambaran TSH-nya yang rendah dengan T4-nya tinggi. Nah, ini kita sebut namanya primary tirotoksikosis. Nah, tapi ada kondisi tertentu yang kita sebut dengan TSH-OMA atau TSH secreting pituitary adenoma, yaitu di mana TSH-nya tinggi sekali, T4-nya juga tinggi, jadi ini kita sebut namanya hipertiroid sekunder atau tirotoksikosis yang sekunder. Nah, kita kembali ke sini. Kalau misalnya kita dapatkan gambaran setelah kita dapatkan TSH rendah, FT4-nya tinggi, terus ada gambaran tadi Graves disease yaitu dermopati, oftalmopati, maka kita bisa langsung tegakkan diagnosis penyakit Graves. Tetapi satu lagi penyakit Graves berarti ada pembesaran difus dari kelenjar tiroidnya dari pemeriksaan klinis saja. Kadang-kadang kalau kita nggak yakin boleh di USG, tapi sebenarnya dari pemeriksaan klinis untuk diraba saja, kita tidak meraba adanya menemukan dari nodul dengan tampilan oftalmopati yang jelas dan dermopati yang jelas, kita langsung bisa tegakkan Graves. Nah, kalau misalnya tidak jelas, maka sebenarnya pilihan utamanya bukan di panduan manapun, pilihan utama bukan USG. Panduannya adalah radio iodine uptake. Jadi kalau misalnya
radioiodin uptake-nya itu nanti ada, saya lihat slide berikutnya, nanti kita lihat, itu nanti menentukan penyebab hipertiroid yang lain. Jadi penyebab hipertiroid itu bisa ada, sini bisa ada struma multinodosa toksik, ada adenoma toksik. Nah, kalau untuk penyakit Graves, maka uptake-nya itu meningkat secara merata di seluruh kelenjar tiroidnya. Tapi kalau untuk toxic multinodular goiter atau struma multinodosa toksik, maka peningkatannya itu di beberapa nodul. Jadi kalau ini nodulnya kelihatan hot nodul di beberapa tempat, ini kalau yang adenoma toksik hanya di satu nodul. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kalau misalnya kita dapatkan TSH-nya rendah, T4-nya normal, tapi gejala tirotoxikosisnya jelas, baru kita periksa T3 bebasnya. Kalau T3-nya ini meningkat, maka kita bilang namanya T3 toksikosis. Nah, kalau misalnya T3-nya normal, T4-nya juga normal, nah baru kita sebut dengan hipertiroidisme subklinik. Nah, ini tata laksananya lebih ke di follow up. Nah, kalau semuanya normal, ternyata gejalanya tadi ada, nah kita perlu pertimbangkan penyebab yang lain, jangan-jangan faktor psikosomatik, gitu dok. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak dok sebelum kita masuk ke terapi dok? Mungkin untuk patofisiologi secara singkat saja bahwa ini autoimun tadi karena ada autoantibody yang dibentuk berupa thyroid stimulating immunoglobulin atau TSI. Jadi si TRAB tadi adalah suatu thyroid stimulating immunoglobulin yang dia nempel di reseptor TSH. Nah, karena reseptor TSH yang ditempeli oleh si stimulating antibody ini, maka dia merangsang produksi dari hormon tiroidnya. Makanya gejalanya jadi tirotoksikosis. Ya. Sampai sini yang mau ditanyakan tidak dok sebelum kita melangkah lebih jauh untuk terapinya? Karena kan sebenarnya untuk kompetensi dokter umum, kalau saya tidak salah, terutama di diagnosis, kemudian merujuk ke vaskes yang di atasnya. Tetapi jujur saya merasa itu tidak cukup karena kan pasien-pasien tersebut bisa saja pada saat terapi dia nggak sempat kontrol ke penyakit dalamnya, dia datang ke vaskes tingkat 1, nah mau nggak mau kan dokter juga harus mendeteksi apa yang terjadi kelainan pada pasien tersebut, kemudian apakah obatnya harus di stop atau tidak. Nah itu nanti kita diskusikan lebih lanjut. Silakan dok, kalau ada yang mau ditanyakan terkait diagnosis sebelum kita melangkah lebih lanjut. Atau dokter Bafa ada yang mau ditekankan lagi tidak dok? Sampai sini dok, kira-kira pesan yang mau disampaikan dok untuk sampai diagnosis ini dok? Cukup dok? Ya, sudah. Baik, kalau nggak ada yang menanyakan, mungkin dari dokter Bafa kita lanjut ke dokter terapi ya dokter Bafa ya, silakan dokter Bafa. Baik. Ya teman-teman, jadi tadi dari hasil anamnesis PF lab kita udah yakin ya Graves disease ya teman-teman ya, dan nggak perlu dulu deh gitu ya untuk USG atau untuk scintigraphy apalagi ya dok sama TRAB. Kita yakin insya Allah ya teman-teman ya. Jadi maksudnya nanti kalau di lapangan jangan sampai lagi misalnya ada gitu yang suspek Graves disease masih nunggu USG gitu belum diterapi misalnya kayak gitu. Karena kan kasihan pasiennya ya dok, udah jelas banget gitu hipertiroidismenya dan dia butuh terapi. Nah sekarang nih kira-kira teman-teman kalau ketemu pasien seperti ini, kita kasih terapi apa nih dok? Dokter mau kasih obat atau dokter mau sarankan operasi misalnya, atau mau dokter sarankan, katanya dokter Farid sebut-sebut radioiodin. Nah mungkin nggak nih pasiennya juga kita sarankan untuk di radioterapi misalnya dok? Mungkin dokter pernah dengar nih ada yang Graves di radioterapi atau misalnya di operasi, atau mau obat dulu. Kalau obat juga obatnya mau diberikan apa? Boleh dok, share ke kita semua dok. Ide-ide kreatifnya nih dok, silakan dok. Ada yang jawab dokter Gunawan ablasi. Ablasi. Ya. Mantap nih, sudah langsung berani ablasi. Mungkin boleh kita mintakan ini ke dok, alasannya nih dok. Ya, boleh. Silakan, dokter Gunawan, ada alasan tidak dok? Kenapa langsung milih ablasi? Saya kira kalau langsung ke ablasi, kan ke sasarannya terus, ke primernya gitu. Ya. Langsung ya dok ya, destruktif.
ke sel-sel tiroid dulu ya dok. Baiki mungkin gejala hipertiroid. Baik, kita simpan ya dok, pilihan dari dokter. Kemudian yang kedua dari dokter Bernard, ini kalau lini pertama PTU atau metimazol dulu dok, diberikan juga beta blocker propranolol. Oke, jadi ini golongan yang obat anti tiroid nih dokter Farid. Ya betul dokter Wafa, dengan tambahan beta blocker untuk simptomatiknya. Ya, dokter Aldo metimazol dan propranolol. Dokter Indah bisa diberikan anti tiroid seperti metimazol, PTU, dokter Erlin, PTU propranolol, dokter Arwina, PTU atau metimazol. Oke. Jadi gimana nih dok pasien ini? Kita kasih apa ya dok ya? Enaknya nih dok? Ya. Ya, jadi memang tadi jawaban-jawaban dari dokter ini memang mewakili pilihan terapi atau pilihan tata laksana dari penyakit Graves sesuai dengan rekomendasi ya dok. Memang ada yang dianjurkan, ada yang menganjurkan untuk obat anti tiroid ya dok. Maksudnya pilihannya bisa anti tiroid, bisa iodium radioaktif ataupun pembedahan. Kita lihat ya dok di tabel berikut ini perbedaannya apa sih dok gitu. Kapan sih kita bisa pertimbangkan OAT, kapan kita pertimbangkan RAI, atau kapan kita pertimbangkan pembedahan. Kita coba lihat, tentu misalnya pada kondisi kehamilan dokter tidak akan pertimbangkan untuk RAI karena kontraindikasi pada kehamilan. Pada kehamilan kita bisa pikirkan pasien untuk OAT atau pembedahan, tapi nanti di sini ada trimester berapa nih yang boleh untuk pembedahan ya dok, dan trimester berapa yang nggak boleh. Intinya prinsipnya kalau untuk RAI atau pembedahan tentu dokter harus mengusahakan pasiennya euthyroid dulu ya dok ya, nggak bisa langsung untuk dilakukan terapi tersebut. Kemudian terkait dengan resiko terapi RAI atau pembedahan itu sendiri, lalu kondisi yang lain nih dok, oftalmopatinya. Kalau memang oftalmopatinya ini aktif, dokter bisa lihat di sini, RAI tidak menjadi pilihan. Dok. Kenapa? Karena bila pasien diberikan RAI pada kondisi oftalmopati Graves yang aktif, nanti tiroidnya itu perbaikan ya dok, dalam artian klinis hipertiroidnya perbaikan, namun kondisi matanya dok yang akan jadi drop gitu. Jadi nggak boleh berikan RAI pada kondisi oftalmopati Graves yang aktif, pilihannya pembedahan atau obat anti tiroid. Dan ini beberapa hal yang lain, komorbid pada pasien penyakit liver, kemudian ada riwayat alergi misalnya ya dok, dan yang lain nih dok, dokter bisa lihat yang kemungkinan remisi nih dok. Kalau kemungkinan remisinya tinggi, dokter bisa lihat di sini, pilihannya adalah obat anti tiroid. Nah, golongan seperti apa yang kemungkinan remisi tinggi? Perempuan dok. Kemudian strumanya kecil, kasusnya ringan, kemudian TRAB-nya negatif atau titernya rendah. Jadi ini mungkin kemungkinan remisi rendah ya Dr. Farid ya? Gimana? Kemungkinan remisi tinggi. Jadi kalau misalnya di awal atau pada saat mau kita stop obatnya, TRAB-nya negatif atau titernya rendah, maka kemungkinan untuk remisinya cukup tinggi. Jadi untuk bisa dilepas dari benar-benar lepas dari obat anti tiroid cukup besar. Jadi biasanya pada kasus yang perempuan FT4-nya dari awal waktu kita terapi tidak terlalu tinggi, ukuran strumanya juga kecil. Nah, itu biasanya kemungkinan remisinya cukup tinggi. Nah, itu biasanya pilihan utamanya adalah obat anti tiroid. Nah, kalau yang kasus di luar ini yang kemungkinan remisinya kok kecil, TRAB-nya tinggi sekali pada saat kita mau stop obat anti tiroidnya, atau pasien udah berulang on off obat anti tiroid, tadinya udah remisi sebentar, relapse lagi, remisi sebentar, relapse lagi. Nah, itu sepertinya pemilihan obat anti tiroid lagi itu bukan sesuatu yang bijak. Kita harus sampaikan kepada pasien kayaknya harus terapi definitif, yaitu RAI atau kalau nggak pembedahan. Nah, terutama untuk pembedahan ini nih yang paling utama indikasinya. Kalau kita curiga ada keganasan tiroid yang bersamaan dengan kondisi tirotoksikosisnya, atau ada efek desakan massa, atau ada kondisi hiperparatiroidisme primer yang memang membutuhkan operasi, maka pilihan pembedahan itu menjadi pilihan yang utama. Nah, memang kalau kita lihat di sini, di Indonesia, ya sudah kita bisa prediksi, paling banyak digunakan ya pasti obat anti tiroid untuk terapi lini pertama. Bukan apa-apa, lebih karena kalau di luar negeri, mungkin di Eropa, banyak pakai anti tiroid, obat anti tiroid. Di Amerika akan lebih banyak pakai radioiodine. Mungkin orang Amerika nggak mau pusing-pusing tuh titrasi obat, jadi langsung aja hajar ablasi radioaktif iodine. Nanti setelah itu 6 bulan udah didapatkan entah dia euthyroid atau bisa juga jadi hipotiroid malahan. Kemudian di sini kalau di Indonesia kita mau pilih
RAI sebagai yang utama agak susah ya dok ya, karena fasilitasnya harus pakai kedokteran nuklir. Masih Nah, yang terbatas. masih terbatas, betul dokter Wafa. Dan juga yang jelas orang pasti takut operasi. Nah, makanya banyakkan obat antitiroid. Baik dok. Tadi dok, saya mungkin ingin tambahkan terkait dengan remisi ya dok. Tadi dokter Farid sampaikan juga. Jadi memang ada studinya terkait dengan obat antitiroid yang jangka panjang nih dokter. Jadi obat antitiroid jangka panjang kalau misalnya pasien tadi dengan kemungkinan remisi yang tinggi rendah ya. Jadi kemungkinan remisi itu atau kemungkinan kesembuhannya itu rendah karena beberapa faktor yang di luar tadi itu mungkin kita bisa ada pilihan obat antitiroid jangka panjang dok, atau memang di awalnya dengan radioterapi dulu atau dengan operasi dulu gitu. Karena itu terkait dengan kondisi imunnya ya dokter Farid ya, dan obat antitiroid itu kan memang ada efek ke arah menekan dari imunnya dok gitu. Betul Bapak. Jadi memang sekali lagi nanti kita kembalikan kepada pasien. Kalau dengan yang pasien yang berulang harus pakai obat antitiroid jangka panjang dan kita tawarkan mau pakai RAI dan pembedahan selama tidak ada kontraindikasi, sebenarnya sih itu pilihan yang lebih bijak ya dokter Wafa ya. Iya dok. Ya. Nah, tadi sudah menyampaikan untuk jenis terapinya dari dokter semua yang ada di sini hadir, ada yang menyampaikan PTU, metimazol, karbimazol, tadi belum ada yang menyebutkan karbimazol, jadi ada PTU sama metimazol. Kira-kira kapan sih kita pilih antara ketiga obat ini? Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa perbedaan mendasar antara PTU dengan metimazol atau karbimazol. Nah, karbimazol ini produk dari metimazol. Dia kalau dimakan, di metabolisme di dalam tubuh akan berubah menjadi metimazol. Kerjanya sih sebenarnya dua-duanya sama. Dia menghambat produksi dari hormon tiroid di kelenjar tiroid. Jadi dia menghambat produksinya, tapi untuk PTU-nya dia itu punya efek manfaat yang lain, yaitu menghambat konversi dari T4 menjadi T3 di perifer, di mana T3 ini adalah hormon aktif yang akan menstimulasi di berbagai organ tubuh untuk menimbulkan efek dari hormon tiroid tadi. Nah, perbedaan yang lain adalah waktu paruhnya yang PTU jauh lebih kecil dibandingkan metimazol 1-2 jam dibanding 6 jam. Otomatis ini akan berpengaruh ke lama kerja. Kalau PTU hanya 4-8 jam, metimazol 12-24 jam. Sehingga frekuensi pemberiannya juga 2-4 kali pada PTU, untuk metimazol hanya 1-2 kali per hari. Tentu ini nanti akan berpengaruh pada adherence. Nah, untuk protein bindingnya, PTU itu akan lebih besar, nah metimazol lebih rendah. Nah, karena dia lebih rendah untuk protein binding, otomatis lebih banyak obat aktif yang bersirkulasi di dalam darah, sehingga potensinya secara teori metimazol itu dikatakan lebih besar. Untuk rasa, sudah pada tahu mungkin dokter sekalian bahwa kalau PTO ini sebagian besar pasien pasti bilang pahitnya banget, bahkan habis ketelan aja masih berasa pahitnya di mulut, nggak hilang-hilang. Nah, kalau metimazol kayak minum obat biasa aja, nggak terlalu pahit. Nah, untuk efek samping, secara umum untuk beberapa efek samping kayak agranulositosis dan hepatotoksisitas, PTU lebih besar dibandingkan metimazol, tetapi untuk kalian untuk urtikaria itu hampir sama. Nah, untuk keamanan trimester pertama, banyak studi mengatakan PTU lebih aman karena metimazol lebih teratogenik. Tetapi setelah itu sih hampir sama sebenarnya. Nah, ini adalah dosis konversi. Kalau kita dosis kesetaraan untuk metimazol, dosisnya itu PTU dibagi 10-15. Ini ada yang Dr. Gunawan menanyakan nih, setelah ada perbaikan klinis, kapan kita stop pemberian PTU-nya? Nah, mungkin nanti ya Dr. Wafa ya, ada bagian tersendiri. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Nah, untuk agranulositosis itu kita harus hati-hati membedakan pada saat pandemi COVID-19 ini, karena gejalanya sama nih dok. Pasiennya bisa demam, nyeri tenggorokan, ini kan gejalanya sama dengan COVID. Nah, jangan kita semua pasien dengan demam dan nyeri tenggorokan pada saat datang ke kita, oh ini COVID nih. Nggak taunya pasien 1 bulan yang lalu dia ditegakkan grave disease, baru dikasih PTU, ternyata agranulositosis. Mungkin kalau COVID yang ringan nggak akan membunuh nyawa, nggak akan sampai menghilangkan nyawa pasiennya. Tapi kalau agranulositosis kita telat, dia leukositnya kurang dari 500, kita cuma kasih antibiotik, PTO-nya kita stop, nah udah bisa bablas pasiennya.
Nah, ini terapi suportif untuk beta blocker, biasanya pilihan utamanya propranolol yang non-selektif, ini punya efek yang manfaat juga untuk menghambat konversi T4 di perifer untuk menjadi T3. Ya, silakan Dr. Bafa. Terima kasih Dr. Farid. Jadi teman-teman tadi betul ya, sudah disampaikan ada metimazol dan propranolol, dan memang cocok nih, kita juga berikannya metimazol dan propranolol. Namun dosisnya kita berikannya 2 kali 20 mg nih teman-teman. Kira-kira gimana nih untuk dosis 2 kali 20 mg ini, apakah memang masih ada mungkin kebingungan kenapa dosisnya 2 kali 20 mg ya dok gitu, atau mungkin dokter-dokter, teman-teman sekalian ada masukan nih kira-kira untuk metimazol, saya nggak setuju nih dok, kok 2 kali 20 mg nih, mungkin harusnya 1 kali 30 misalnya, atau 1 kali 40 gitu. Kira-kira gimana nih dok? Atau jangan-jangan ada yang lebih prefer pakai PTU, Dr. Wafa. Nah, betul dok. Misalnya saya kalau pakai metimazol kayaknya kurang efektif ya dok, biasanya lebih cepat turun pakai PTU. Ada ya dok yang seperti itu Dr. Farid? Betul Dr. Wafa. Di awal maunya PTU dulu baru metimazol. Silakan dok, kita boleh diskusi dok terkait dengan pilihan terapi, karena kan ini memang individual ya Dr. Farid ya. Tentu tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah mutlak. Maksudnya pilihannya banyak. Monggo silakan dok. Ada share-nya mungkin dok terkait dengan dosis mungkin Dr. Farid ya? Ya. Ini kan metimazolnya 2 kali 20 mg ya dokter-dokter. Jadi tentu kita perlu perhatikan bahwa untuk di awal terapi itu memang kita berikannya dosisnya dosis yang tinggi ya. Kalau 2 kali 20 mg kan berarti dosisnya 40 mg ya dok. 40 mg nih dok. Jadi untuk di awal kita tidak mulai dengan dosis yang rendah, kita titrasi naik gitu. Namun untuk Graves ini pola terapinya adalah kita berikan dulu dosis yang tinggi ya, dosis optimalnya baru kita turunkan. Diturunkannya sesuai dengan apa? Tentu sesuai dengan perkembangan dari gejala dan perbaikan dari laboratorium pasien seperti itu. Kalau kita berikan dengan PTU gimana Dr. Farid nih kira-kira? Bisa kita kasih dosis berapa ya dok? Nah, tinggal tadi dikonversi saja tuh 20 dikalikan 15 sampai 10 sampai 15. Jadi kalau misalnya ini 40 kali 15 bisa sampai 600, 40 kali 10 bisa di 400. Jadi bisa kita berikan nanti 3 kali 200 atau 4 kali 100, untuk PTU-nya juga bisa. Atau bisa juga PTU-nya bisa 200, 100, tapi biasanya jarang sih kita berikan dosis yang mirip sama, biasanya 3 kali 100 atau 3 kali 200. Mungkin pada pasien bisa 3 kali 200. Nah, dari guideline ATA tuh ada tuh patokan yang agak menarik, tapi untuk tirozol aja, untuk metimazol. Jadi kalau FT4-nya itu agak sedikit di atas batas atas nilai normal, itu biasanya diberikan dosisnya sekitar 5-10 mg per hari untuk metimazol. Nah, kalau antara 1 sampai 2 kali dari batas atas nilai normal, biasanya kita bisa berikan total dosis harinya 10 sampai 20. Nah, kalau misalnya lebih dari 2 sampai 3 kali batas atas nilai normal untuk FT4-nya, bisa kita berikan di atas 20, di atas 30. Jadi ini memang bisa masuk di sini 1 kali 30, 2 kali 15, 2 kali 20 bisa. Karena dosis harinya di sini kita bisa berikan sekitar 30 sampai 40 mg. Begitu Dr. Wafa. Baik dok, baik, terima kasih dok. Kemudian untuk propranolol ya dokter-dokter, karena memang efek dari obat tiroid itu butuh waktu Dr. Farid, sementara kan gejala yang dirasakan oleh pasien tentu itu mengganggu ya. Pasien tadi kita juga lihat keluhan pasien apa sih yang saat datang gitu. Pasien datang dengan takikardi ya. Mungkin tadi dokter-dokter masih ingat nadinya sampai 120-an kali ya. Kemudian pasiennya gelisah, itu tentu gejala-gejala simptomatiknya itu kita harus terapi dok, karena tidak nyaman bagi pasien. Hingga kita lihat di sini propranololnya dosisnya cukup tinggi, yaitu 3 kali 20 mg. Baik, dokter, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut dulu mungkin ada terkait. Nah, ini adalah perkembangan terapinya nih dok. Jadi ini real case ya dok, pasiennya Dr. Farid di RSC. Jadi ini pada bulan Oktober 2020, teman-teman bisa lihat di sini baseline-nya nadi 128 kali per menit.
FT4-nya 5,24, berarti lebih dari 2 kali Lebih normal. dari 2 kali batas selena, lebih dari 3 kali bahkan ini kalau kita hitung-hitung. Iya. Pas setengah iya dok, lebih dari 3 kali batas atas normal. Karena memang diberikan dosisnya jadi 40 mg ya dok. Harapkan di awal cukup nih dosis seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, pemeriksaan TSHS-nya itu tidak dilakukan langsung dok pada bulan kedua dan bulan ketiga berikutnya. Nah ini ada alasannya dokter Farid ya. Ya betul. Dicekkan. Jadi pada monitoring itu kita ceknya FT4 dulu dok gitu. Cukup FT4 dulu aja. Dan memang teman-teman bisa lihat di sini nih, FT4-nya turun dok dari 5,24 jadi 2,45 nih pada bulan berikutnya. Dan hal ini juga seiring dengan klinisnya yang memang membaik. Kira-kira kebalikan ya dokter Wafa ya, kalau diagnosis kita prioritaskan KSH-nya, kalau untuk terapi evaluasinya yang kita prioritaskan adalah FT4-nya di kunjungan berikutnya ya. Iya dok. Nah ini kita bisa diskusi mungkin nih dok, dengan kondisi seperti ini FT4-nya turun, kira-kira metimazolnya gimana nih dok? Mau kita turunkan atau mau kita pertahankan dulu dosisnya dok? Silahkan mungkin dokter-dokter ada masukan nih dok. Dari 2 kali 20 kita turunkan atau kita pertahankan dulu? Kayaknya bingung nih dokter Farid. Iya deh dokter Farid, dibuka aja mungkin dok. Ya oke, kita lanjutkan. Jadi prinsipnya kalau misalnya hormonnya masih tinggi atau kita lihat di sini masih tirotoxicosisnya masih ada, hormonnya masih berbatas normal, biasanya kita nggak buru-buru turunkan, kita lanjutkan saja dok. Ini sudah ada yang jawab nih. Dokter Gunawan tetap dosis yang sama, Dokter David juga dipertahankan sampai keadaan uterus itu. Bagus sekali nih. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan barusan ya dok ya. Jadi kalau masih seperti ini, masih di atas batas nilai normal atau masih hipertiroid, maka kita pertahankan dosis metimazolnya. Nah, karena keluhannya udah agak mendingan, jantung berdebar udah berkurang, nggak terlalu mengganggu lagi, tidurnya udah lebih nyenyak, propanolol bolehlah kita turunkan sedikit 3 kali 10 mg. Mau diteruskan dulu 3 kali 20 juga monggo, silakan dok, gak ada masalah. Nah, terus setelah 1 bulan kita periksa ulang, ternyata FT4-nya sudah di batas normal nih, 1,09. Nah, kira-kira apa yang nih kita lanjutkan? Apa kita lakukan nih? Kelanjutannya bagaimana nih metimazolnya? Mungkin Dokter Gunawan, Dokter David, silakan dok. Mau langsung unmute boleh dok. Daripada ngetik agak lama soalnya. Mau diturunkan atau dilanjutkan dosis metimazolnya? Atau malah naik? Atau mungkin kalau diturunkan jadi berapa dok? Ya silakan. Ya, silakan Dokter David. Mungkin bisa diturunkan dok, tapi nanti dipantau. Jadi sebenarnya target pengobatannya dipantau di dosis terkecil yang bisa membuat pasien dalam kondisi euthyroid dok. Iya, bagus sekali jawabannya. Kira-kira mungkin ke dosis berapa Dokter David kalau kita turunkan dok? Dari 2 kali 20 jadi berapa nih dok? Mungkin 1 kali 20 per hari dok. 1 kali 20, oke. Dokter Gunawan mungkin dok, makasih Dokter David. Ya Dokter Gunawan mungkin dok, tetap di dosis yang sama. Tadi kan November, Desember gimana Dokter Gunawan nih? Mau turun? Kita turunkan memang kalau sudah itu kita turunkan karena T4 bebasnya kan sudah turun. Jadi menurut saya tuh kita turunkan metamizolnya ataupun propanololnya kita turunkan jadi 3 kali 10. Nah untuk metimazol turun jadi berapa nih Dokter Gunawan? Ini 2 kali 10 mili. 2 kali 10, oke. Ya. Baik, kita lanjut ya Dokter Wafa ya. Silakan dok. Ya, jadi saya setuju pada pasien ini karena sudah tercapai euthyroid kita turunkan dosis metimazolnya. Nah, untuk penurunan dosis metimazol sebenarnya agak fleksibel, tidak ada patokan pastinya berapa. Tetapi panduan menyatakan antara 30 sampai 50% dari dosis baseline. Saya
saya memang penganut yang agak nurunin perlahan-lahan, tapi yang jawaban Dr. David dan Dr. Gunawan tadi tidak salah. Saya turunkan sekitar 30% dari dosis awal. Jadi dari 40 turun jadi sekitar 30. Totalnya 20, 10 mg. Dengan propranolol saya turunkan karena di sini juga udah bagus 92 kali per menit. Karena masih di atas 90-an, saya masih lanjutkan sedikit untuk propranololnya. Nah, ternyata pada saat kita periksa lagi, jadi yang 1 kali 20 tadi atau 2 kali 10, benar ya dok ya, bukan salah, masih bisa dipertimbangkan, karena itu masih range 50% dari dosis awal. Terus tadi Januari 2021, kita periksa ulang, ternyata T4 bebasnya lumayan turun nih, mendekati batas bawah, nah TSH-nya mendekati batas atas. Nah, kira-kira seperti apa nih dok yang mau kita lanjutkan untuk terapi ini? Kelanjutannya bagaimana? Udah agak-agak hipotiroid nih Dokter Farid ya? Betul. Kita stop atau gimana ya dok? Nah, Gimana dok kira-kira dok? Ada masukan dokter? Silakan dok. Izin dok, ya Silakan dok. silakan. diturunin lagi dok kayak yang pertama tadi dok, yang 30-50% dari dosis dok. Apa gini kan dia bilang keluhannya sudah tidak ada soalnya. Ya. Ada lagi yang lain? Pendapat yang lain? Ada yang Metimazolnya stop dok. dari Dr. Gunawan, metimazolnya stop. Ya, boleh tahu alasannya mungkin Dr. Gunawan? Kenapa di stop dok? Pertama, kita lihat ininya sudah 1,09 ya, dan 0,72. Walaupun TSHS-nya di batas atas. Jadi saya cenderung untuk di stop. Karena takut hipotiroid ya dok nantinya dok ya? Oh iya, betul. Oke, baik. Farid. Betul. Ada yang di stop. Dua pendapat yang cukup berbeda soalnya ada Wafa ya. Iya. Oke, ada tambahan yang lain? Mungkin satu lagi? Satu pendapat lagi sebelum saya lanjutkan. Oke, kita lanjut. Tidak ada ya, baik. Kita lanjut saja. Jadi memang kalau kita hasil labnya ini kok agak mengkhawatirkan ya, udah mengarah-ngarah ke hipotiroid ya. Nah, biasanya kalau seperti ini, karena dia masih dalam range normalnya, dua-duanya, saya masih berani untuk melanjutkan, tetapi dengan dosis saya turunkan. Jadi pada pasien ini saya turunkan jadi 2 kali 10, atau bisa juga 1 kali 20 juga boleh-boleh saja, bebas, atau mau diturunkan lebih rendah lagi, misalnya tadi kan 50% dari dosisnya karena takut, misalnya 20-10, jadi misalnya 30, totalnya jadi 50%, 15, bisa jadi 10 sama 5, itu juga boleh. Nah, kenapa saya tidak stop? Karena dalam waktu 4 bulan, kalau pasien ini adalah penyakit Graves yang memang benar-benar full-blown penyakit Graves, bisa aja kita karena penekanan di awalnya cukup bagus, dia autoimun kita tekan, produksi hormon kita tekan, maka di satu sisi bisa aja dia produksinya menurun banget, FT4-nya turun, TSH-nya mulai agak naik. Tetapi kalau kita turunkan cukup banyak, jangan-jangan nanti kembali ke kondisi yang hiperthyroid lagi, FT4-nya naik, TSH-nya turun lagi. Dan terbukti bahkan ketika saya turunkan sedikit saja pasien ini ke 2 kali 10 mg, itu FT4-nya kembali ke batas normal, tetapi TSH-nya di bulan kemudian itu masih rendah. Jadi masih kondisi hiperthyroid subklinis. Ini yang agak relatif lebih gampang. Kadang ada beberapa pasien yang juga setelah saya turunkan, ternyata benar jadi hiperthyroid di bulan ke depannya. Nah, itu pun akhirnya saya turunkan, nggak langsung saya stop. Saya lihat dulu, karena saya yakin ini penyakit Graves bahwa autoimunnya belum selesai, ternyata benar setelah saya turunkan, profil hormonnya mirip-mirip seperti ini. Tapi kalau misalnya hipotiroid, boleh sih dokter mau stop, itu boleh, nggak ada masalah. Itu alternatif yang lain sambil dilihat di bulan depannya. Kalau bulan depannya itu ternyata
masih ke hipertiroid lagi, nah dokter baru mulai lagi dengan dosis yang lebih rendah daripada dosis yang terakhir dokter berikan. Itu dok. Ya. Jadi ini saya ada tambahan dokter Wafa? Iya dok, saya ingin menambah. Ya contohnya ini harga obat itu HNA-nya 1.000. Dokter Gunawan izin dok, iya dok. Ya, dokter-dokter bisa melihat di sini bahwa respon TSH itu ya dok, dari bulan Oktober kan dokter Farid berikan obatnya itu mulai geser itu di bulan Januari dok. Ya dok, di bulan Januari. Lalu dokter Farid kan turunkan metimazolnya nih kalau dibandingkan awal kan 50% dokter Farid ya. Dan di bulan Februari teman-teman lihat bahwa dokter Farid cek lagi nih tes TSHS-nya gitu. Jadi memang respon TSHS tuh mulai ada tuh mulai bulan ke-4 gitu. Ada yang sampaikan juga bulan ke-5 gitu, Dok. Nah, kalau kita turunkan dosis itu memang ada tempatnya juga, Dok. Kita cek lagi TSHS-nya, Dok. Dan bisa dilihat di sini ya turunnya lumayan Dr. Farid ya dari 4,5 turun lagi nih di ke 0,28. Karena memang pada pasien Graves itu pengobatannya kan bisa 12 sampai 18 bulan ya dok untuk mencapai remisi, sehingga jangan kaget gitu dok kalau masih di awal-awal ini masih 6 bulan pertama misalnya, ya memang kita masih mencari dosis gitu istilahnya gitu. Jadi Dr. Farid sampaikan jangan langsung di stop dulu karena kondisinya tentu masih hipertiroid ya dok. Nanti kalau sudah lebih dari 12 bulan ya mendekati ke 18 bulan ya kita bisa tuh dok mulai ada namanya puasa obat gitu. Jadi misal sebulan misalnya nggak minum obat, dicek lagi itu baru bisa tuh dok gitu. Kalau masih di awal ini ya dok, kecuali ada kondisi hipotiroid ya, apakah misalnya kita cek lagi apakah pasiennya jangan-jangan minum obatnya kelebihan nih dok gitu misalnya. Itu kita tentu perlu di stop obatnya. Tapi kalau kondisinya masih seperti ini nih dok, labnya turunkan saja dok gitu. Itu mungkin dok yang saya tambahkan dok. Ya baik, terima kasih. Satu ya. tanya ini, dok. Silakan dok, silakan. Mengenai propanololnya itu di stop, ya. Yang angka 4,57 dan 0,72. Ya. Kalau kita lihat heart rate-nya kan masih 84 kali per menit gitu. Ya betul dok. Apa nggak kita teruskan saja sebaiknya gitu, sampai betul-betul heart rate pada saat rest dia di bawah 80 lah katakan seperti itu. Nah ini juga fleksibel sebenarnya dok. Dokter bisa memutuskan untuk dilanjutkan dulu di sini boleh. Saya tadi di sini memutuskan kenapa saya stop karena untuk tampilan hormonal sendiri udah dengan T4 bebasnya sudah jauh lebih rendah bahkan mendekati batas bawah nilai normal labnya, kemungkinan efek hormon tiroid di jaringan untuk ke jantung itu sudah minimal. Jadi harapan saya ini mungkin jangan-jangan pasien ini resting heart rate-nya sekitar segini dok. Iya. Gitu. Itu alasannya makanya pada saat ini saya stop untuk propanololnya. Tapi kalau dokter masih nggak yakin pada kondisi ini, boleh-boleh saja misalnya pada kondisi di sini misalnya 1,09 TSH-nya masih batas bawah misalnya untuk 0,4, 0,5 dokter ini masih 84. Boleh tuh dokter pertimbangkan lanjutkan dulu nanti sampai berdikari banget nih sampai 60, 70. Nah, itu boleh dokter bisa pertimbangkan stop. Itu sih tidak akan terlalu membawa mudarat lah atau efek negatif untuk pasiennya. Lebih fleksibel kalau untuk propanolol. Oke, terima kasih dok. Ya, sama-sama dok. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan. Jadi pada pasien ini, ketika bulan Februari kita dapatkan ternyata setelah diturunkan T4 bebasnya sih udah lumayan bagus nih. Di sini masih rentang nilai normal, bahkan agak mendekati batas atas nilai normalnya. TSH-nya ternyata kelihatan bahwa setelah kita turunkan ini kok turun lagi ke hipertiroid subklinis. Jadi di sini saya nggak buru-buru menurunkan metimazolnya, saya tetap metimazolnya saya pertahankan. Bulan depannya juga didapatkan angka yang hampir nilai normal untuk T4 bebasnya sehingga metimazol tetap segini. Nah sayangnya pasien ini tadinya berobat di Kencana terus ganti BPJS, jadi setelah itu pindah ke polipenyakit dalam endokrin yang umum. Saya nggak dapat update lagi hasil labnya, pasiennya nggak WA saya lagi. Tapi idealnya kalau misalnya nanti kita dapatkan misalnya 3 bulan lagi kita cek nih TSH-nya mulai ke arah normal lagi atau naik, FT4-nya normal, nah itu kita bisa mulai turunkan lagi metimazolnya, misalnya 10-5, terus nanti diturunkan lagi jadi 2 kali 5 atau 1 kali 10,
terus 1 kali 5. Nah, itu sampai dosis terkecil yang labnya masih euthyroid, baru kita stop. Nah, ini tadi prinsipnya bisa dibaca. Nah, kalau misalnya euthyroid dengan dosis terkecil, nah sekitar lamanya itu sekitar 12 sampai 18 bulan, maka kita bisa pertimbangkan untuk stop OAT-nya. Nanti kita lihat cek berkala bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk kedepannya. Nah, kalau dalam 12 bulan itu bisa lepas tanpa terapi sama sekali dengan FT4 dan TSH-nya normal, itu kita bilang suatu kondisi remisi. Jangan kaget kalau misalnya ternyata nggak nyampe 12 bulan, setelah kita stop FT4-nya naik, TSH-nya turun lagi. Karena sebenarnya yang bisa mencapai remisi pada penyakit Graves itu hanya sekitar 30-50%. Sisanya kemungkinan besar akan relapse. Nah, itu nanti makanya memang terapi utamanya untuk penyakit Graves ini bukan di ranahnya dokter umum. Nanti ranahnya penyakit dalam mereka memutuskan kira-kira opsinya apa. Apakah obat anti tiroidnya dilanjutkan lagi, dicoba lagi, atau ya tadi radio iodine ablation atau pembedahan. Ya, silakan Dr. Ova, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, ini ada sedikit tambahan aja untuk komplikasi dari penyakit Graves ini untuk nice unit, tapi kita tidak akan bahas secara detail di sini. Mungkin kita lanjut dulu ya, Dok. Untuk Graves, teman-teman, apakah masih ada ini ganjelan nih, Dok? Udah cukup tuntas seperti ya, Dok, ya. Kita bahasnya dari mulai anamnesis, PF lab ya, Dok, dan juga terapi. Kita lanjut ke spektrum tirotoksikosis yang kedua, mungkin Dr. Farid ya. Oke, baik. Kita masih punya berapa menit lagi kira-kira, Dr. Ova? Udah 10.45 sih, Dok. Dan ya pindah link Zoom, Dok. Oke. Ya, Dok. Baik. Jadi kalau untuk yang berikutnya, jadi ini adalah satu mungkin nggak terlalu panjang. Jadi pasien perempuan 44 tahun dengan nyeri di bagian depan leher yang memberat sejak sebulan yang lalu, terutama jika ditekan, ada keluhan tirotoxicosisnya jelas. Nah, 1 minggu sebelumnya pasien ini mengeluh sakit tenggorokan dengan badan ngilu-ngilu dan batuk pilek yang membaik sendiri setelah 5 hari. Jadi ada ISPA nih 1 minggu sebelumnya. Sempat berobat ke dokter, dapat paracetamol dan antibiotik tapi tidak ada perbaikan. Nah, ada hipertensi, riwayat penyakit keluarga juga tidak terlalu signifikan, hanya DM dan hipertensi pada ayah, riwayat tiroid di keluarga tidak ada, riwayat kehamilan dan persalinan juga dalam batas normal. Nah, pasien ini tidak ada exophthalmos, frekuensi nadia agak sedikit meningkat, tiroidnya agak sedikit membesar, difus, ada nyeri tekan, tidak ada berui, edema pitting atau dermopatik tidak ada, fine tremornya ada, jadi gambaran yang ke arah Graves-nya tidak jelas tadi. Dan ada nyeri tekan di tiroidnya. Nah, ini pasien adalah suatu kondisi tirotoksikosis tetapi mengarah ke suatu destruksi dari kelenjar tiroidnya akibat adanya riwayat infeksi virus sebelumnya. Nah, kita sebut namanya, ini mungkin saya nggak perlu menanyakan, kita langsung aja bahas, namanya suatu tiroiditis akut atau painful subakut tiroiditis. Nah, ini bisa terjadi pada pasien-pasien riwayat infeksi virus sebelumnya di ISPA. Nah, ini juga bisa ditemukan pada pasien-pasien dengan COVID. Jadi, jangan kaget kalau pasien COVID ada manifestasi tiroiditis subakutnya, itu bisa. Nah, biasanya khasnya adalah TSH-nya juga rendah, T4-nya tinggi, dengan LD-nya sangat tinggi, CRP kuantitasnya juga tinggi. Leukosit biasa dalam batas normal. Nah, anti-TPO yang terkait dengan ada tiroiditis yang autoimun biasanya negatif atau kadarnya rendah saja. Nah, kalau yang tiroiditis yang autoimun biasanya anti-TPO-nya tinggi. Halo, Dr. Farid. Farid seperti ada kendala jaringan ya, Dok. Ya. Jadi memang tiroiditis subakut tadi seperti Dr. Farid sudah sampaikan, ini underlying-nya adalah inflamasi ya, Dok. Dan biasanya memang mengikuti adanya infeksi virus di saluran pernafasan seperti tadi pada kasus ini. Gejalanya ini mengapa memang kami coba tampilkan di sini karena gejalanya adalah gejala tirotoksikosis, Dok, gitu.
Dan kami harapkan dokter-dokter ini bisa membedakan dok gejala tirotoxicosisnya apakah memang ada hipertiroid atau tidak. Ini dengan salah satunya dengan ini slide-nya hilang ya dok. Sebentar saya share screen ya dok. Dr. Farid sudah kembali dok. Dr. Farid ada kendala sinyal ya dok. Dr. Farid, saya share screen, dok. Ya, sepertinya koneksi saya tadi terputus tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Iya, dok. Saya lanjutkan, ya. Dr. Farid. Ya, silakan. Ya, dok. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, untuk gejala tiroiditis subakut sendiri ya, untuk gejala awalnya itu bisa ada gejala tirotoksikosis, dok, gitu. Namun tentu tirotoxikosisnya bukan hipotiroid karena penyebabnya bukanlah karena peningkatan produksi hormon tiroksin, namun karena adanya destruksi, gitu teman-teman ya. Jadi karena kondisi inflamasinya menyebabkan destruksi pada kelenjar tiroid, ya, karenanya dinamakan juga adalah tiroiditis, inflamasi tentu karena ada destruksinya. Nah, destruksi itulah menyebabkan hormon tiroksin yang tersimpan dalam kelenjar tiroid itu jadi keluar, dok, gitu. Akibatnya terjadi suatu kondisi tirotoksikosis atau peningkatan kadar tiroksin dalam plasma. Bahkan beberapa laporan kasus menyampaikan adanya krisis tiroid nih, dok, gitu. Hal lain yang membedakan antara tiroiditis ya, dok, dengan Graves, tentu pada tiroiditis yang khas adalah adanya nyeri, dok, nyeri di tiroid gitu. Bisa di awal bisa ada di satu sisi, kemudian bisa terjadi keduanya, dan gejala ini bisa menjalar, dok, nyerinya bisa menjalar, bisa ke rahang ataupun telinga. Bisa ada gejala sistemik seperti demam, lemas ya, dok, dan juga bisa disertai dengan odinofagia atau suara serak. Pada kondisi COVID ini kita beberapa kali menemukan Dr. Farid ya, tiroiditis pada COVID gitu. Ya, silakan Dr. Farid, ingin melanjutkan, dok? Iya. Ya. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini bisa kita lewati. Mungkin nanti. Nah, ini gambaran USG-nya. Jadi pada pasien ini kita lakukan USG. Nah, untuk gambaran tiroiditis itu gambaran pembesaran difus. Kemudian ada gambaran ini nih, hipoechoik yang inhomogen. Kemudian baik di lobus kanan maupun di lobus kiri, ini juga ada hipoechoik yang inhomogen dengan batas yang tidak tegas. Kemudian ada pembesaran KGB yang kesannya benign. Jadi ini adalah satu gambaran yang khas tiroiditis. Kalau misalnya dia gambaran Graves, jadi dua-duanya itu membesar difus, biasanya hiperechoik secara keseluruhan, kemudian gambaran vaskularisasi meningkat. Nah, kalau tiroiditis ini gambaran vaskularisasi biasanya normal atau bahkan agak menurun. Ya, lanjut. Nah, terapinya pada pasien ini selanjutnya prinsipnya lebih ke simptomatik, yaitu pemberian antiinflamasi, yaitu NSAID, bisa ibuprofen atau natriumdiclofenac, dan juga steroid. Antara salah satu atau bisa dikombinasikan keduanya. Beta blocker bisa dipertimbangkan bila takikardia cukup signifikan dan mengganggu pasien. Nah, secara prinsip utamanya PTU atau methimazole, itu obat antitiroid, tidak perlu diberikan pada pasien ini. Kenapa? Karena kita bisa lihat perjalanan klinisnya. Silakan Dr. Wafa selanjutnya slide-nya. Jadi ini kita berikan seperti ini pada pasien ini. Langsung saja ke slide yang gambaran penyakit klinisnya. Lanjut. Nah, pada pasien dengan klinis tiroiditis akut, itu fase yang awal-awal biasanya fase tirotoksikosis. Jadi tadi yang kelenjarnya destruksi akibat adanya reaksi imun atau destruksi dari virusnya langsung. Nah, tanpa kita kasih obat anti tiroid, maka dia akan kembali ke kondisi yang bahkan awal-awal setelahnya akan menjadi hipotiroid, di mana TSH-nya jadi tinggi sekali, T4-nya jadi rendah. Karena kan kelenjarnya rusak tuh, terus habis itu dikeluarkan semuanya, otomatis
butuh waktu untuk produksi kan. Nah, yang tadi cadangan udah habis-habisan, akhirnya T4-nya jadi rendah di dalam darah, T-nya jadi naik. Nah, setelah waktunya agak lama, sekitar 6 bulan, 7 bulan, baru tiroidnya bisa regenerasi lagi, bisa produksi lagi, maka FT4-nya mulai naik lagi, TSH-nya mulai turun, jadi kembali ke dalam batas normal. Nah, ini pun yang klasik. Kadang-kadang kita ketemunya di sini nih, di hipotiroid bisa, ketemunya di yang akhir-akhir ini juga bisa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait kasus yang kedua. Jadi ada kasus tirotoksikosis yang bukan hipertiroid, lebih tadi karena destruksi yaitu pada tiroiditis subakut. Yang lain bisa karena misalnya amiodarone induced tiroiditis, kontras induced tiroiditis. Nah, itu merupakan tirotoksikosis yang bukan karena hipertiroid, tapi lebih karena destruksi dari kelenjar tiroidnya. Itu dari saya, Dr. Wafa. Ya. Dok, mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Kalau tiroiditis itu strumanya gimana, Dr. Farid? Kita temukan struma difus juga nggak nih, Dok, kalau pada tiroiditis? Tadi Dr. Farid kan sampaikan di sini ya, Dok, bahwa memang bisa juga ditemukan ukuran kedua lobusnya membesar nih, Dok. Namun ada gambaran regiohipoekoik di kedua lobus. Kira-kira bedainnya gimana, Dok? Misalnya strumanya membesar kedua lobus gitu, kita bedainnya gimana? Ini Graves atau bukan Graves ya, Dok, gitu, dengan gejala tirotoksikosis yang jelas. Mungkin Dr. Farid ada pengalaman, Dok? Gimana Dr. Wafa? Tadi kayak saya keputus ini. Ya, Dok. Pada pasien ini kan ukuran kedua lobusnya membesar ya, Dok. Ya. Pada pasien tiroiditis pun bisa kita dapatkan strumanya nih seperti yang difus, Dok, seperti pada pasien Graves nih, Dok, gitu. Ya. Dan gejala tirotoksikosis juga. Nah, gimana kita bedakan, Dok? Ini bukan Graves nih, gitu, tapi lebih ke arah tiroiditis, gitu. Gimana? Gambaran USG-nya sebenarnya berbeda antara tiroiditis dengan Graves. Jadi biasanya kalau tiroiditis itu jelas nih ada gambaran hipoechoik yang batasnya tidak tegas. Jadi kayak kelihatan ada gambaran kerusakan dari kelenjar tiroidnya, di lobus tiroidnya. Nah, kalau misalnya si Graves, satu lagi, kalau misalnya yang tiroiditis biasanya vaskularisasinya normal atau bahkan menurun. Nah, kalau Graves itu dia ada pembesaran difus, gambarannya lebih ke hiperechoik. Hiperechoik itu warnanya putih semuanya, walaupun bisa aja inhomogen, tetapi lebih jelas ke arah putih dua lobusnya, dan vaskularisasinya meningkat. Kalau nggak yakin juga dari gambaran USG-nya, bisa kita pertimbangkan dilakukan radioiodine uptake scan, thyroid scan. Nah, kalau pada pasien Graves sudah pasti dia akan meningkat uptake-nya secara difus. Nah, kalau tiroiditis pada fase akut yang tirotoksikosis, dia akan sangat menurun uptake dari tiroidnya, karena kan dia kelenjarnya rusak semua, dia nggak ada yang bisa uptake. Tapi kalau kita temukan pasiennya itu pada fase yang eutiroid tadi, dia juga bisa sama tuh, akan meningkat uptake-nya. Ya, mungkin saya ingin tambahkan, Dok. Jadi mungkin dari gejala klinis teman-teman bisa agak bingung gitu ya, Dok. Kira-kira gimana nih, karena gejalanya mirip gitu. Bisa juga dilihat mungkin komplikasi yang lain pada Graves-nya ada atau tidak. Dan untuk tiroiditis itu yang jelas nyeri ya, Dr. Farid ya. Karena memang ada inflamasi jadi nyeri, dan biasanya memang ada riwayat tadi infeksi sebelumnya. Kecuali yang ini, Dr. Wafa, yang painless subakut tiroiditis, jadi lebih yang tiroiditis autoimun, biasanya mereka memang tidak ada nyeri. Nah, kalau misalnya pada kondisi kayak gitu, mau nggak mau memang kita harus ini, Dr. Wafa, evaluasi bertahap. Ya. Jadi tes dinamik dari hormonnya itu secara berkala kita evaluasi, nah itu baru kita bisa putuskan. Karena biasanya kondisi seperti ini bisa datang dengan tadi tirotoksikosis, bisa datang hipotiroid, bisa eutiroid. Nah, di situ kita kalau ragu nggak perlu langsung berikan terapi di awal, kita bisa evaluasi labnya dulu dalam 1-2 bulan, baru kita lihat polanya. Iya. Dan kalau misalnya kita ragu ya di sini tempatnya USG mungkin ya, Dok. Betul. Pemeriksaan penunjang yang lain. Iya, betul, Dok. Terus? Iya. Si Graves, kita periksa TRAB, pasti positif, kemungkinan besar pasti positif, 90% positif. Tetapi kalau untuk tiroiditis, TRAB-nya pasti negatif. Untuk yang subakut ya. Untuk yang tiroiditis yang autoimun, biasanya TRAB-nya juga akan negatif, anti-TPO-nya yang
positif atau anti tiroglobulin yang positif. Ada banyak pertanyaan nih Dokter Wafa nih. Kita kayaknya jadi 1,5 jam ya nih, lebih kan? Jangan dok. Nah, bagaimana kepentingan interpretasi hot and cold nodule? Nah, mungkin kalau untuk hot and cold nodule tidak terkait dengan pembesaran yang difus ya dok ya. Biasanya kalau kita pembesarannya itu yang kita dapatkan ada struma dengan nodul, nah dari di situ kita konfirmasi kalau gejalanya memang dia ada tirotoksikosis atau hipertiroid, kita thyroid scan. Nah dari situ kelihatan kalau hot nodule berarti kan aktivitasnya meningkat. Nah kalau hot nodule biasanya kalau satu dia ada nematoksik, kalau misalnya dia multiple nodule yang hotnya itu toxic multinodular goiter. Nah kalau cold nodule berarti aktivitasnya menurun. Nah bisa aja pada pasien-pasien yang Graves pembesaran difus aktivitasnya meningkat secara keseluruhan, tapi kok tiba-tiba ada cold nodule. Nah ini yang mencurigakan. Biasanya kalau kayak gini kita wajib biopsi nih di cold nodulnya. Ada tambahan tidak Dokter Wafa? Cukup dok. Jadi memang kalau kita ketemu ada cold nodule itu kita perlu pastikan dia ganas atau tidak ganas gitu ya Dokter Farid ya. Karena itu memang perlu di biopsi dok, minimal FNAB dan bila memungkinkan juga bisa lakukan core biopsi dok. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua mungkin ya dok, Dokter Indah ya dok. Betul, setuju. Dokter Indah terkait dengan tiroiditis, bagaimana membedakan antara kondisi tiroiditis yang supuratif atau akut dengan tiroiditis subakut ya. Saya belum pernah ketemu langsung Dokter Farid pasiennya. Ya, jadi saya bantu jawab Dokter Wafa. Kalau yang tiroiditis akut, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang ada kondisi yang namanya tiroiditis akut dengan tiroiditis subakut. Nah, kalau tiroiditis akut ini biasanya seringnya terjadi pas lagi ada infeksi saluran pernafasan akutnya, ISPA-nya. Jadi gambarannya memang lebih full blown daripada tiroiditis subakut. Nyerinya hebat sekali, bisa gambaran abses di di tiroidnya. Saya pernah ketemu sekali pasien tiroiditis akut sampai kelihatan absesnya, kita aspirasi dan keluar memang pus sekitar 15 mili, dan setelah keluar pusnya itu agak enakan, pasiennya dikasih antibiotik perbaikan. Jadi memang lebih ke karena infeksi, bisa awalnya tadi infeksi virus terus diikuti dengan infeksi bakterial. Jadi kayak penjalanan langsung dari trachea ke ke tiroidnya. Nah, kalau tiroiditis subakut jarang sekali berbarengan dengan ISPA-nya. Biasanya setelahnya, bisa 1 minggu, bisa bahkan 2 minggu, 1 bulan setelahnya itu tiroiditis subakut. Nyerinya sih memang bisa cukup mengganggu juga sebenarnya sih, tapi gambaran kayak abses tadi itu nggak akan terlihat jelas kalau pada tiroiditis subakut. Baik dok. Terima kasih Dr. Farid. Kemudian untuk Dr. Aldo, terkait dengan pasien Graves yang dengan molahidatidosa yang menjalani prosedur kuret, apakah aman bila dilakukan kuret atau harus ada penilaian lanjutan? Misalnya scoring untuk keamanan prosedur kuretnya. Saya izin jawab ya dok. Jadi memang untuk pasien Graves dengan molahidatidosa, itu tentu keduanya dapat menyebabkan kondisi tirotoksikosis. Bila akan dilakukan prosedur kuret, dok, kalau kondisinya itu, kalau operasinya itu memang emergensi, ya pasien bisa diperlakukan seperti kondisi krisis tiroid, dok. Jadi bisa diberikan dosis ATD-nya itu dosis untuk krisis tiroid, dan juga bisa dilakukan lugolisasi. Steroid juga ada tempatnya, dok, pada kasus ini. Namun bila memang operasinya itu elektif, tentu kita bisa upayakan untuk tercapai kondisi euthyroid dulu, dok. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Silakan Dr. Farid kalau ada tambahan. Ya, dok. Saya setuju Dr. Wafa dengan jawaban Dr. Wafa. Jadi kalau ini kan resiko tinggi untuk terjadi krisis tiroid, makanya perlakuannya perlakuan kayak mau menghadapi persiapan krisis tiroid. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Dr. Wafa. Nggak ada tambahan sih, dok. Baik, mungkin untuk Dokter Indah, Dokter Aldo, dan Dokter Archita, dari jawaban yang tadi sudah kami sampaikan, apakah ada masukan lagi, dok? Atau sudah cukup? Bila ingin ada yang tanyakan lagi, silakan, dok. Oke, ada terakhir nih pertanyaan dari Dr. David. Pada pasien hipertiroid dengan new onset AF, kondisi stabil, apakah langsung diterapi untuk AF, ataukah diharapkan AF akan hilang setelah euthyroid?
Nah, ini kan hipertiroid dengan nuansa AF. Yang jelas, AF-nya kita lihat kondisi stabil atau tidak stabil. Nah, kalau misalnya kondisi stabil, dalam artian interpretasi saya berarti hemodinamiknya stabil. Kemudian AF-nya, kalau misalnya hemodinamik stabil, apakah rapid respon atau normal ventricular respon atau slow ventricular respon. Nah, bukan berarti kalau misalnya stabil dia tidak rapid ventricular respon, bisa aja rapid ventricular respon. Nah, kalau misalnya dia AF stabil, rapid ventricular respon, nah kita rate control terlebih dahulu dengan dilakukan pemberian terapi untuk hipertiroidnya berbarengan. Jadi misalnya kemudian kita bisa berikan dengan digoxin juga. Karena pada pasien ini otomatis amiodaron tidak ada tempatnya untuk AF. Jadi kita berikan digoxin. Nanti diharapkan apakah AF-nya akan hilang? Ya kita evaluasi dengan kita pemberian terapi PTU dan metimazol atau metimazolnya tadi. Atau bahkan kalau misalnya kita ragu untuk pakai digoxin, kita berikan propanololnya. Nah, jangan-jangan propanololnya akan membantu untuk rate control dari AF-nya juga. Gitu, Dok. Baik, Dokter Farid, terima kasih, Dok. Kita kayaknya ini banget ya, Dok. Lah, cukup ini nih, Dok, cukup eksplorasi, Dok, pada kasus. Iya. Aku menyampaikan terima kasih atas atensi dari teman-teman sekalian ya, Dok. Mungkin karena terkait waktu nih, Dokter Farid ya, boleh Dok kalau ada 1-2 kalimat dulu Dok sebagai kesimpulan atau di slide terakhir aja mungkin ya Dok? Ya, baik Dokter Rafa, terima kasih. Jadi untuk hari ini kita sudah cukup banyak membahas terkait hipertiroid. Jadi tadi hipertiroid atau tirotoksikosis jelas mempunyai banyak penyebab. Bisa dari Graves, bisa struma multinodosal, bisa tadi tiroiditis subakut. Nah, yang paling penting adalah kita jangan lupa klinis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik itu untuk menentukan diagnosis penyebab. Nah, baru dari situ kita putuskan pemeriksaan penunjang apa yang perlu diprioritaskan untuk menentukan diagnosis pasti dari penyebab hipertirotoksikosis. Nah, satu lagi adalah terdapat dinamika dari hasil pemeriksaan hormonal tadi saya sampaikan, terutama kayak tiroiditis subakut tadi bisa kondisi hipertiroid, hipotiroid, eutiroid. Nah, itu perlunya kita evaluasi secara bertahap. Dan terakhir adalah tadi beberapa selingan terkait pandemi COVID-19 ini dapat sangat mempengaruhi baik diagnosis, tata laksana maupun follow-up pada pasien dengan gangguan kelenjar tiroid. Itu saja dari saya, Dr. Wafa. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Farid. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat sekalian ya atas waktunya pada hari ini. Semoga diskusi kita hari ini menambah manfaat ya Dok untuk kita semua. Dan tentu lebih lanjut adalah untuk pasien-pasien kita. Kami undur diri dulu mungkin ya Dr. Farid ya. Terima kasih banyak Dr. Wafa dan semua peserta, Bapak Ibu dokter sekalian di kesempatan kali ini. Kita tunggu di ini ya Dr. Wafa, minggu depan simposium jamnya. Iya, baik.